Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala asru dzul hijjah ala sairil ayyam wa ja'alahu musiman li'ikmir riqab wa maghfiratiz dzunubi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim nabiyur rahmah Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malaibari wa nafa'ana bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Yang saya hormati Bapak pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Sehat semua, Pak? Ada yang sakit saudara kita? Mudah-mudahan kalau ada yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang tidak berkesempatan di lain kesempatan bisa bersama-sama kita. Dan mudah-mudahan yang masih punya utang segera dilunasi. Kayaknya punya utang semua, Pak ya. Titiake ono utangi itu. Soalnya dari sana ke sana semuanya kok amin kabeh itu ya. Amin itu kan artinya ya gitu loh. Salam dan salawat mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat sayang kepada kita. Sejak beliau dilahirkan sampai kelak di yaumil mahsyar, yang dicari adalah umatnya. Beliau lahir, yang terucap adalah ummati, ummati, ummati. Ketika beliau menjelang akhir hayatnya juga demikian. Ketika kelak di yaumil mahsyar, beliau adalah orang yang paling sibuk mencari umatnya untuk bersama-sama diajak ke dalam surganya Allah SWT. Mudah-mudahan kita nggak usah dicari, Pak ya. Mlebu dhewe ya. Rombongan Masjid Al-Ikhlas, jamaah Masjid Al-Ikhlas, rombongan masuk ke dalam surga. Kalau saya nggak ada, tolong dicari, Pak ya. Ya. Iya. Tolong cari endi Pak Johari kok gak ono.
iso carry Pak. Soalnya kakean ngomong gitu. Nah, tapi mudah-mudahan kalau kalian panjenengan bisa di dunia kita berjamaah, mudah-mudahan di surganya Allah kelak berjamaah. Bagaimana 2 hari Dzulhijjah ini Pak? Sudah banyak amalan-amalan yang seperti yang saya sampaikan waktu sholat Jumat. Perbanyak Pak ya. Ayo, sedekahnya, bacaan Qur'annya, istighfarnya ya. Ada beberapa ulama menyusun istighfar di bulan Dzulhijjah ini, hari kedua ini membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seperbanyak saja itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bab berikutnya adalah babu sholatul Jum'ah. Kita mengaji, membahas permasalahan-permasalahan yang selama ini kita kerjakan, kita lakukan dalam rangka untuk kalau masih ada yang terselip amalan-amalan kita yang kurang sempurna, mudah-mudahan dengan ngaji ini bisa kita sempurnakan. Saya yakin panjenengan sudah ratusan kali mengaji, mendengarkan hadis-hadis yang saya sampaikan, insya Allah oh ya pernah ya. Nah ini tujuannya kita untuk ngaji itu salah satunya adalah mengulang kembali sesuatu yang sudah kita kerjakan untuk menguatkan ya. Oh ya, kadang-kadang kita itu mengerjakan garu dalile. Maka di saat-saat ngaji yang seperti ini kita ketahui dalilnya walaupun tidak apal ya, tapi gini, sampai terus dalilnya tahu kapan waktu ngaji sama Ustaz Jari diterangkan ya apa muni nih. Nah, kan tidak ada yang bawa catatan dan tidak ada yang bawa kitab. Nah, sehingga ya begitu aja, nanti kalau seperti itu jawabannya seperti itu Pak, katanya ya. Dah saya, katanya siapa? Katanya Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Malaybari ya, yang disusun dalam kitab Irsyadul Ibad. Siapa beliau? Adalah salah satu pengarang kitab Fathul Mu'in ya. Ini kalau mau diurut sampailah kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Terus ke bawah ada Allahumma yarham Yai Samsuri Badawi, Yai Adlan Ali, dan diantaranya saya ngaji kepada beliau. Jadi nyambung sanadnya. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah kalau ada hadis-hadis yang mungkin dhaif, bukan kapasitas kita Pak. Saya panjenengan isrungono selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, mari kita amalkan. Kalau kitab ini sudah disusun oleh Ibnu Hajar Al-Malaybari, beliau sampaikan hadis-hadis yang ada ini adalah hadis sahih minimal hasan. Kalau ternyata dari tinjauan imam-imam mazhab yang lain, oh ini hadisnya dhaif, ya enggak apa-apa, asalkan kita tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Jum'atu hajjul fuqara. Jumatan itu hajinya orang-orang yang fakir. Jadi jangan berkecil hati panjenengan yang belum ditakdirkan haji dan belum punya uang. Nah, ini. Siji, belum ditakdirkan haji tapi punya uang. Segera daftar, Pak. Jangan nunggu panggilan. Sopo sing manggil? Kajian Nabiullah Adam alaihissalam itu sudah manggil kita. Jadi
Syaratnya kita memenuhi panggilan Allah itu satu, daftar. Bareng ngono diangsur. Setelah itu kapan berangkatnya? Kalau daftar tahun ini panjenengan akan berangkat 38 tahun yang akan datang. Lah salat dadi opo? Kalau sekarang umurnya 60, berarti 98 tahun panjenengan baru akan berangkat. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kita sudah menyatakan diri ingin hadir, ingin memenuhi panggilan Allah, ingin memenuhi kewajiban Allah sebagai salah satu rukun Islam. Kok perkara dipanggil, belum dipanggil ke sana, sudah dipanggil dulu ke mana makam umum itu, Pak? Sekolilo ya, ke Putih ya. Ya enggak apa-apa. Tapi nama panjenengan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Oh, Pak Ali sudah daftar dan sudah lunas. Nah, Pak Ali. Udah ada yang namanya Pak Ali. Ya. Nek Pak Hari kan ada. Jadi daftar, Pak. Nah, yang nggak punya uang, yang memang belum daftar, ada caranya, Pak. Nah, jenengan kan sing biasa numpak sepeda. Itu katanya kalau kita daftar haji resmi itu 38 tahun, tapi nek numpak sepeda 8 wulan nyampe di Mekah. Nah, sing biasa latihan goes itu bisa ke sana itu. 8 bulan ya. Lebih lama yang daftar. Nah, cuma kira-kira kuat tangga gitu loh. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, jangan berkecil hati yang nggak punya uang, yang memang belum ditakdirkan ke sana. Al-Jum'atu hajjul fuqara. Orang-orang yang fakir itu punya sebulan 4 kali berhaji. Tiap Jumat kan, Pak? Jumat besok naik haji, ya. Sehingga dia yang betul-betul nggak punya uang, Pak. Kalau punya uang disimpen tok, nggak budal-budal. Hati-hati, ya, hati-hati. Itu berarti nggak bersyukur kepada Allah. Segeralah menunaikan. Nah, sekarang ini haji itu macam-macam. Ya. Ada haji visa, ya, kunjungan ziarah. Ada haji furoda. Yang haji visa itu 160 juta, Pak. Tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Cuma rodok was-wasan, ya. Yang di berita-berita itu rodok was-was. Dan rutenya bukan rute biasa. Saya dengar dari teman-teman yang berangkat itu dari Surabaya ke Kuala Lumpur dulu. Dari Kuala Lumpur ke mana, Pak? Dubai, ya. Dari Dubai ke Riyadh. Dari Riyadh numpak bis menuju Madinah. Yes. Ya visa ziarah, kunjungan. Nah kan ke Mekah itu kan kunjungan, juga salah ya. Ya wallahualam sudah, Pak, ya. Tapi itulah tahun ini banyak yang seperti itu. Ada yang ketangkap terus kembali. Kembali itu nggak dikembalikan ke Indonesia, Pak. Jadi ditangkap gitu, dikeluarkan dari hotel, dinaikkan bis dari dekat bandara dilepas. Terus ono sing nyusul wisan. Nah, ini sindikat. Ya wallahu a'lam ya. Atau kita husnudzonnya saking kepingine budal haji.
sampai ikhtiar yang dilakukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nek duwe sing 400 juta mawon. Wong loro 800 juta. Nek duwe omah 3 dolen sitok. Ya. Nah. Kita lanjutkan. Nah, sholat Jumat itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini supaya kita tahu nih, kenapa ada perbedaan adzan sholat Jumat itu ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Napa Pak kira-kira sebabnya? Oh, sing ping pindho iku NU, sing kedua itu Muhammadiyah. Ndak, bukan itu sejarahnya. Cuman yang mengamalkan teman-teman Muhammadiyah 1 kali azan, teman-teman NU. Nah, sini termasuk apa, Pak? Sini KNU, Kak Muhammadiyah. Muhammad NU. Pakaian situ di sini, Pak. Boten. Nah, itu betul-betul unik di Indonesia itu, Pak. Terutama di Jawa. Jadi ini, ya inilah tingkat toleransi kita, tingkat pemahaman kita yang semakin hari semakin luas, tidak perlu mempertentangkan hal-hal yang sudah berjalan. Azan 1 kali itu memang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika masuk waktu sholat duhur Jumat, itu sahabat Bilal azan. Karena rumahnya Rasulullah itu dengan masjid bersebelahan seperti ini, ya krungu. Ya, sahabat sudah kumpul semua, Rasulullah datang terus melakukan khutbah dan seterusnya. Zaman Abu Bakar, Umar tetap seperti itu. Selanjutnya di zaman Sayyidina Utsman, umat Islam itu sudah menyebar kemana-mana. Di Irak, ya, di Mesir, di Yaman, di Madinah sendiri, di Mekah sendiri, banyak orang-orang pendatang. Ditinggal Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam ada sekitar 15.000 umat Islam yang sudah ada di Madinah. Wakil. Nah, itu nek adzan 1 kali, Pak, banyak orang yang terlambat. Ya, zaman Sayyidina Utsman itu ketika adzan 1 kali ini, wah, pikirnya Sayyidina Utsman, wong-wonge gak budal-budal nang masjid. Ya, nang pasar ya, mang pedagang-pedagang. Maka Sayyidina Utsman berijtihad untuk melakukan azan 2 kali. Pertama, ya, ketika masuk waktu duhur diadzani dan menjelang sholat Jumat. Nah, itu sebelum khotib naik ke atas mimbar azan. Loh, kan afdol melok Rasulullah. Nah, inilah perkembangan fikih yang terus berkembang, berijtihad sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak ada hadis dariku, maka ikutilah apa yang dilakukan penggantiku, yaitu Khulafaur Rasyidin. Insya Allah tidak mungkin salah. Sayyidina Utsman, di sana masih ada Sayyidina Ali, nek salah mesti dikoreksi. Masih banyak, masih ada Ibnu Abbas, ada Abdullah bin Umar, masih ada. Tapi beliau semuanya membenarkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Jadi karena orang sudah banyak, ya begitulah. Nah itu, Pak, supaya kita mengerti kenapa
kok adzan ono sing adzan sitok, ono sing luru. Ya termasuk tarawih zaman Rasulullah, ya zaman Abu Bakar, ya Rasul hanya berapa hari melakukan tarawih. Setelah itu beliau tidak keluar dari rumahnya, takut diwajibkan. Nah, di zaman Sayyidina Umar beliau beristihad. Kok nang masjid iku salat dhewe-dhewe. Ono sing 10, ono sing 12, ada yang 35, macam-macam. Sayyidina Umar beristihad. Disampaikan sholat tarawih 20 rakaat, ditambah witir 3 rakaat. Sampailah di Al-Ikhlas kari 13. Nah, kenapa? Tidak apa-apa, Pak. Seusia panjenengan ini diantem 23, Pak. Gak ndredeg mulih. Dapat cari masjid yang 13. Kari masjid kari maaf 11 ya 11. Kari muadzin mbek imam itu. Dan itu ya itulah kita. Tujuan kita itu adalah sholat. Bagaimana umat ini bisa sholat, bisa mau ke masjid? Bagaimana caranya kita? Ada Pak yang kekeh ya, nggak bisa, ini warisan ulama kita. Bertahan dengan jumlah yang banyak. Lama-lama habis. Suwe-suwe ganti 11. Tiba 11 lu enak katanya. Dan ternyata ya itulah. Nah, kalau mau 23 yang tumak nina ke Masjid Ampel, Pak. Selesai jam 10, setengah 11 itu, Pak. Nah, itu. Kalau yang biasa-biasa kadang-kadang antara yang 11 sama 23 itu hampir sama. Selesainya hampir sama ya. Kadang lu cepet yang 23. Nah, mungkin karena saking apale, Pak. Ya itulah ya. Mudah-mudahan kita yang tarawihnya 11 ya diterima oleh Allah, yang 23 juga demikian ya. Urusan 23, 11 itu urusan kita masing-masing, diterima enggak tergantung Gusti Allah. Jangan mengklaim kita soal asik luwe apik lho itu maknina, sing 23 iku keng bu tok. Enggak ada ya. 2, 3, 11 urusan kita, pilihan kita. Tapi diterima dan tidaknya tergantung dari Allah. Nah, itulah sehingga kita gak usah kira-kira. Kita lanjutkan. Waruya Abu Musa Al-As'ari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sa'atal ijabah, ada waktu mustajabah Pak di hari Jumat itu. Ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdas shalah, antara duduknya imam saat khotib di atas mimbar. Antara dua khutbah itu kan ada duduknya. Nah, itu saat mustajabah sampai dilaksanakannya sholat. Makanya panjenengan dungu. Ya, doa. Dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah min fitnatil qabri a'adzanallahu minha." Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Setiap orang muslim yang meninggal hari Jumat atau Kemis malam Jumat, Allah akan menjaganya dari fitnah kubur.
Mudah-mudahan kita ditakdirkan wafat hari Jumat. Al-Jum'atu qala Ibnu Tariq bin Shihab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah. Jumat itu wajib bagi setiap muslim fi jamaatin, untuk berjamaah. Nah, ini. Jadi sholat Jumat itu jamaah, Pak. Gak oleh sholat Jumat ijen di rumah, ndak boleh. Khotbah dewe di imam, adzan dewe, khotbah dewe diimami dewe. Nah, itu. Kecuali, Pak, nah ini. Kalau ini madhab Syafi'i murni harus 40 dan itu harus mukimin. Nah, hati-hati nek panjenengan sholat di rest area, itu yang sholat itu kan rata-rata kan musafir itu, ya. Ada yang enggak menyatakan enggak sah Jumatnya. Tapi saya baca dalam kitab Muhadzab Imam Muzani, ya. Imam Muzani menyampaikan boleh. Bahkan beliau menyampaikan 12 orang boleh, Pak. Bahkan yang ekstrim lagi, sholat Jumat itu kan wajib jamaah. Jamaah itu pokoknya ono imami, ono makmumi. Nah, berarti 2 orang sah. Itu nek panjenengan di hutan, wong loro gak ono koncone meneh, ya sudah sholat Jumat 2 orang ikut mazhab ini. Saya pernah melakukan itu, Pak. Ya, saya pernah di Sydney itu diajak teman untuk bekerja di kebun, Pak. Metik buah ceri itu, Pak. Nganggur-nganggur itu diajak. Oh, itu jauh dari masjid. Kalau mau ke sana itu kira-kira 5 km sampai 10 km. Dan tidak ada bis umum, tidak ada. Ya, akhirnya saya yang adzan, ya, teman saya yang khotbah dan ngimami, saya yang qomat. Nah, wong lurut toh. Ya. Boleh kan di kondisi darurat. Saya di tahun 85, ya, cik mahasiswa, kuliah KKN di Blitar Selatan, itu kan basis PKI. Yang jamaah yang sepuh-sepuh, ya, saya nggak melihat remaja, pemuda, nggak melihat di sana. Itu hanya 6 orang, Pak. Selama saya 3 bulan di sana, 6 orang itu, Pak, yang sholat. Lihat nyari cilik-cilik. Saya tanya ke beliau, Pak Yainya, Pak Yai itu sepun ini, lah apa meneh mosok ate gak di Jumatan. Ya, beliau jawabnya begitu. Saya cari di di kitab-kitab, ternyata memang ada pendapat yang seperti itu. Nah, kalau kita wongnya akeh ya harus ditunggu, ya. 40 orang dan seterusnya. Siapa? Illa ala arba'atin, kecuali 4 orang. Kecuali 4 orang yang tidak wajib untuk sholat Jumat. Abdin mamlukin, ya, hamba, budak, tidak ada sekarang. Au imra'atin, atau orang perempuan tidak wajib sholat Jumat. Jadi ibu-ibu tidak sholat Jumat. Tapi andai kata
panjenengan ikut sudah nggak perlu iadah, nggak perlu baleni sholat duhur, cukup sholat Jumat. Ya. Ausobiyin atau orang atau anak kecil itu tidak wajib sholat Jumat. Ya. Loh, kau ini gak usah nang Jumatan, enggak Pak, ini litarbiyah untuk mendidik. Ayo kita didik anak-anak kita. Tapi jangan lupa, karena kita mendidik, maka dampingi Pak. Cucu panjenengan itu jangan dilepas bek konco-konco nih, ganggu yang lain. Ucul gini, nang masjid pelayon, nah samping panjenengan diajak duduk di situ. Kalau mau kumpul sama teman-temannya diajak, diberi pengertian. Nah itu. Nah cuman kadang-kadang kan repotnya nopo. Anaknya budal nang masjid, bapaknya gak budal, ini yang repot ini. Ngerameni masjid, tapi biarlah Pak ya. Katanya Al-Fatih, selama kita masih mendengar gurauan anak-anak kecil, teriakan anak-anak kecil di masjid, bergembiralah bahwa kita masih punya generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita. Tapi nek wis sepi kayak seperti ini Pak, kok sholat ya cuma sing sepuh-sepuh begini, kita perlu bersedih Pak. Kalau suatu saat kita satu persatu ya kembali ke hadirat Allah, sementara anak kita belum pernah kita biasakan ke masjid, ndak mungkin Pak. Niku putu nopo putro Pak? Putu, putra, putu, oh putra, nggih lanang niku Pak, putra, putranya ya. Nah, bawa Pak ke masjid. Wis masih mbek turu-turu gitu, indah apa-apa sudah, namanya anak. Ya. Au maridin atau orang yang sakit yang nggak bisa jalan, nek cuma pilek budalo ya, ngopi loro. Jadi Ustaz nek loro oleh gak sembayang, loro pilek kayak gak Jumatan. Ya. Rawu Abu Dawud wal Hakim. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, supaya kita dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat itu mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man tawaddo'a yaumal jum'ah, barang siapa yang berwudu di hari Jumat. Wudu, ini kalimatnya, barang siapa yang berwudu di hari Jumat, fa ahsanal wudu, kemudian bagusi wudunya, sunnahnya mulai baca cuci tangan, berkumur, ngisap hidung dan seterusnya. Ya. Fa ahsanal wudu, sunnah-sunnahnya dikerjakan semuanya Pak. Terus apa cuma wudhu tok? Enggak, summa atal jum'ah, budalan Jumatan. Kalau cuma wudhu tok terus nang omah enggak budal Jumatan, enggak dapat ini Pak. Ya. Wa astama'a, ada syaratnya lagi, jadi bukan hanya wudhu tok. Wa astama'a dan mendengarkan. Mendengarkan apa? Khutbah. Ya, mendengarkan khutbah. Yang tidur termasuk enggak? Termasuk Pak. Ya, kan dia asalnya mendengarkan. Enggak sengaja keturun. Enggak sengaja. Ya. Nanti Bang ngomong. Anguran turu, ya. Wa ansota, dan
apa itu? Wa ansota itu Pak, nyimak. Jadi syaratnya ini wudu sing apik, ngrungokno terus menyimak. Didengarkan khutbah mulai awal sampai akhir. Disimak betul, Pak. Napa disimak, dirungokno, nggih. Didengarkan. Sampai mari, sampai selesai. Jenengan kalau Jumatan kan banyak ngantuknya, Pak ya. Sering ya, Pak ya? Sering. Apalagi kita kerja terus waya Jumatan itu waktunya istirahat itu, Pak. Supaya nggak ngantuk. Enggak, jadi khotib, Pak. Jadi khotib, ya, jenengan sing khotbah, jadi insya Allah nggak ngantuk, ya. Wufira ma bainahu. Kalau sudah wudunya bagus, ya, terus mendengarkan, menyimak, Allah akan mengampuni dosanya. Ma bainahu wa bainal jum'atul ukhra, antara Jumat yang lalu sampai Jumat saat itu. Bersih dosanya. Loh Ustaz, kalau saya sudah enggak punya dosa lagi, apa enggak ada catatannya? Enggak. Yarfa'ud darajah, Allah akan mengangkat derajat. Atau menambah kebaikan. Tambah, wong sing dihapus gak ono, tambah kebaikannya. Jadi bukan, wah saya kemarin sudah terhapus semuanya, terus gak perlu mengerjakan, bukan begitu. Ya, yang jelas kita itu tiap hari kita banyak melakukan salah dan dosa. Bukan hanya seminggu, Pak, ternyata Rasulullah menyampaikan wa ziyadata salasati ayyam. Ditambah telu, jadi 10 hari. Jadi Jumat ketemu, Sabtu, Ahad, 10 hari. Ya. Itu yang mengerjakan. Abul Jad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa juma'in mutahawinan biha taba'allahu ala qalbi. Ini hati-hati, Pak ya. Barang siapa yang meninggalkan Jumat sampai 3 kali, taba'allah, mutahawinan karena meremehkan, alah Jumatan meneh jare Jumat meneh, atau karena banyaknya pekerjaan, dijak koncone Jumat, sisi kerjaan gua akeh, harus selesai nih, target proyek harus terpenuhi. Karena meremehkan, itu kan meremehkan, Pak. Lebih menganggap penting pekerjaan sehingga dia tinggalkan sholat Jumat. Toba Allahu ala qalbi, nutup mata hatinya dari kebaikan. Jadi kalau tidak betul-betul karena udur syar'i, jangan sampai ditinggalkan. Kecuali panjenengan musafir, boleh. Ya. Man taraka salasa jumu'atin min ghairi uzrin kutiba minal munafikin. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, ya, tanpa udur, tanpa ada alasan yang bisa diterima oleh agama Islam secara syariat, maka kutiba minal munafikin, Allah tetapkan dia termasuk kelompok orang-orang munafik. Naudzubillahi min dzalik. Maka ada kisah dari Al-Auzi menyampaikan, suatu saat itu ada
orang yang suka berburu tuh Pak. Ya, berburu bihol. Bihol itu hayawan besarnya tidak lebih besar dari kuda, tidak lebih kecil dari keledai. Jenenge bihol. Itu kan termasuk hayawan liar dan boleh dimakan itu. Itu berburu. Sampai suatu saat dia sering meninggalkan sholat Jumat. Suatu saat ketika dia menaiki kendaraannya, bapak-bapak, saudaraku sekalian, Allah beri azab kepada dia. Jadi keledai dia naiki itu ternyata ambles. Sampai ternyata si orang ini ambles masuk ke dalam tanah. Ya, ini dijelaskan oleh Al-Auza'i, tahun kapan tidak disebutkan di sini. Jadi Allah itu kadangkala memberikan azab yang seperti ini supaya kita ojo nyuntuh gitu ya. Iku kan biyen, zaman biyen. Saiki ternyata gak Jumatan, yo gak apa-apa. Jangan seperti itu. Nek suatu saat Allah menentukan kita menjadi contoh bagi orang lain, ini sudah contoh. Ya. Termasuk misalkan, ngapunten, yang hobi mancing misalkan, wah itu gini nih, sudah ada yang berangkat mancing pagi-pagi itu. Terus tepai mancing seneng-senenge oleh akeh krungu adzan Jumatan setanggung wis pumpung wake iwak. Begitu ternyata nek mancing Jumat iku iwake akeh. Wah balak-balik. Nah, itu kayak siapa? Bani Israil itu. Gak oleh golek iwak dino Sabtu. Ya, selain Sabtu nggak boleh cari kecuali hari Sabtu nggak boleh cari ikan, waktunya ibadah. Ngeyel, yaitu Bani Israil sekarang itu, ya, laknatullah alaihim. Itu bapak-bapak sekalian, akhirnya apa? Diadab oleh Allah, dijadikan kera. Orang-orang Bani Israil yang mancing dino Sabtu, yang tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, dijadikan kera oleh Allah. Nah ini kejadian-kejadian yang seperti ini menjadi contoh bagi kita. Nah sekarang kita ya jangan sampailah nyoba-nyoba begitu. Enak rek mancing dino Jumat ternyata oleh yake. Nah, terus gak Jumatan. Hati-hati ya. Nah, qala Abu Bakar As-Siddiq, man irtasala yaumal jum'ah kuffirat anhu dunubuhu wa khotoyahu. Nah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, mandi mau Jumatan itu Pak, maka akan dihapus dosa dan kesalahannya. Faida akhadal masyi kutiba lahu bi kulli khutwatin isruna hasanatan. Nah, bila dia berjalan maka setiap langkahnya bi kulli khutwatin isruna hasanatan, tiap langkahnya itu ditulis 20 kebaikan. Ane aduh. Ya hitungan roda berputar Pak ya. Yes, nggak usah bingung, pokoknya ono ganjarannya lah ya. Ada pahalanya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat hari Jumat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yukallimu adfarahu, Rasulullah memotong kukunya. Potong Pak kukunya ya. Jadi dari ini, dari telunjuk menuju ke sini, baru terakhir di sini. Kanan dulu, terus ini, terus ke sini, terakhir di, nah, itu sunnahnya. Wa yakussu saribahu, dan memotong, Pak, memotong rambut-rambutnya. Ya, brengos, jenggot, keteak, ngisore meneh. Nah, dipotong ben gak gondrong. Qoblal khuruji ila shalah, sebelum itu saya ada kitab yang lain itu sampaikan bahwa motong yang rambut bawah itu sunnah, Pak. Ya, sunnah, dan ada rahasianya, khususnya bapak-bapak. Itu kalau masih muda. Nek wis tuwa biasane ndak. Setua masih dipotong ngono, digondol ya. Ya gak tangi-tangi ya. Ibu-ibu guyu. Bener Ustaz. Innalladzi yatakhatta riqaban nas yaumal jum'ah wa yufarriqu bainas naini ba'da khurujil imam kal jari qasabahu finnar. Nah, ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika sholat Jum'ah supaya betul-betul diperhatikan, dan diantaranya ya, larangannya man takhatta riqaban nas yaumal jum'ah ittakhadha jisran ila jahannam. Nah, barang siapa yang melangkai leher orang banyak pada hari Jumat, teko keri, delok nang ngarep ono kosong. Wah. Oh, wis gak ada amit, gak ada apa ngelangkai seperti itu. Ittakhadha jisran ila jahannam, maka dia seperti merentangkan jembatan di atas neraka jahanam yang dia akan melalui. Ya kalau sudah carry, ya sudah duduk di belakang, ya nggak usah melangkah-melangkai orang-orang banyak, ya itu adabnya. Waqala Ka'ab nek kepin nang ngarep yo teko disian. As-sadaqatu tudha'afu yaumal jum'ah, rawahu Ibnu Abi Syaibah. Sedekah di hari Jumat itu pahalanya dilipat gandakan, Pak. Jadi nek biasane 2.000 bukan digandakan nominalnya, ya nominal pahalanya, Pak. Pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah khusus di hari Jumat. Nah, makanya nek biasane 2.000 jenengan tambah dadi 5.000. Ben ganjarane luwih akeh meneh. Man amila khairan fi yaumil jum'ati du'ifa lahu bi asrati adhafin fi sairil ayyam wa man amila sarran fa mislu dzalik. Nah, ini hati-hati ya. Hari-hari istimewa yang dimuliakan oleh Allah itu ya, balasannya akan dilipat gandakan. Suarane piring itu berarti kudu ndang mari. Itu isyarat, Pak.
Barang siapa yang melakukan kebaikan pada hari Jumat, maka du'ifalahu bi asrati ad'afin, dilipat gandakan 10 kali lipat dibanding dengan hari-hari biasa. Sholat sunnah 2 rakaat di hari Jumat, maka sama seperti melakukan 20 rakaat. Sebaliknya, wa man amila sarran famislu dzalik, barang siapa yang berbuat kejelekan di hari Jumat, maka pahalanya sampean dosanya dilipat gandakan juga oleh Allah. Ya, hati-hati ya hari Jumat. Man qara'a lailatal jum'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maufuron lahu. Dari Abu Hurairah, barang siapa yang pada malam Jumat membaca surat Hamim, ad-dukhan dan Yasin, maka di pagi harinya Allah mengampuni dosanya. Nah, ada dalilnya Pak, ini Abu Hurairah. Ya. Kalau dalile maca Yasin malam Jumat itu ada. Kok yang ada yang meyakini kalau dalil enggak apa-apa. Yang penting kita mengerjakan, tahu ada dalilnya gitu loh. Ini dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak menjelaskan tentang atau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sakjane jenenge dudu Abu Hurairah. Hurairah itu kan kucing. Kucing kan terus ngetut. Abu Hurairah ini ngetut kemana Rasulullah pergi, beliau selalu ikut. Makanya beliau paling banyak meriwayatkan hadis bersama sahabat-sahabat Abdullah bin Umar, Siti Aisyah dan lain sebagainya. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tentang amaliyah-amaliyah yang ada di hari-hari Jumat, di hari Jumat. Nah, mudah-mudahan saat-saat hari Jumat ya. Jadi Allah itu memberikan fasilitas. Nggih, monggo Ustaz. Ustaz mau tanya Ustaz. Ya. Bagaimana hukumnya kalau misalnya itu ada orang itu pada waktu sholat Jumat, itu kan ada khotbah 2 kali khotbah, lalu kemudian sholat 2 rakaat. Terus kemudian orang itu datang ke masjid itu pada saat khotibnya itu sudah di khotbah kedua. Nah itu bagaimana hukum sholat Jumatnya? Karena saya pernah lihat sendiri kayak gitu, dan saya pernah dengar dia itu berasumsi bahwa sholat Jumat itu yang penting itu ngikutin sholatnya kayak gitu. Itu satu Pak Ustaz. Yang kedua itu bagaimana kalau orang itu musafir tapi dia menyengajakan untuk musafir berangkat pada hari Jumat, di mana nanti di situ kan dia di tengah-tengah musafir, di tengah-tengah perjalanannya kan ada sholat Jumat kayak gitu. Jadi nggak sholat Jumat, sengaja pergi hari Jumat supaya gak Jumatan gitu. Iya, kayak gitu. Nekat. Jadi yang pertama, sholatnya sah. Hanya saja, ada itu hadisnya yang pertama nggak saya baca tadi. Ntar nggih Pak nggih. Jadi saat sholat Jumat belum dimulai itu malaikat berdiri. Cuma jenengan gak ketok. Ya, padha gak ketok ya awak dhewe. Nyatet. Nah, iki sing teko dhisikan. Terus ada lagi yang sudah khutbah datang. Dicatet mbek malaikat.
Ada dalam hadis yang lain tuh sing apa itu? Sing teko disian tuh oleh unta, pahalanya sebesar onta gitu ya. Terus tambah cili terakhir oleh ndoke unta. Tembelek berarti Pak. Sah sholatnya Pak. Tapi keutamaan dia ya seperti tadi. Nggak dia dapatkan, ya cuma gugur kewajiban. Nah, bagaimana adabnya ketika kita sudah telat, wis khutbah kedua, apakah kita masih disunnahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Sebaiknya tidak. Wis lungguh, wis telat, ganggu wong akeh. Omone terus wis telat itu golek nggon nang ngarep terus sholat nang ngarep. Nah, itu. Kadang-kadang ya ada begitu itu Pak. Wallahu a'lam ya enggak. Kenapa kok seperti itu? Mungkin karena ketidaktahuannya beliau ya. Gitu aja. Tapi panjenengan sudah paham ya sekarang bahwa kalau wis telat sudah khutbah kedua wis lungguh. Ya. Supaya tidak mengganggu kepada yang lain. Ya. Jadi tetap sah. Salatnya tetap sah, ya. Yang kedua, makruh Pak, bepergian, bahkan ada yang mengharamkan bepergian di hari Jumat itu kalau nanti dia dikhawatirkan ndak sholat Jumat. Apa meneh sengaja iku golek perkara jenenge. Maka dianjurkan bahwa kalau bepergian janganlah di hari Jumat. Kecuali Pak, kecuali apa? Memang udzur ya, betul-betul. Misalkan apa yang betul-betul ya karena tugas, misalkan jenengan ditugaskan kantor harus pergi ke Jakarta hari Jumat. Ya pergi Pak, nek enggak dipecat jenengan. Itu namanya darurat. Tapi kalau memang misalkan rapatnya hari Sabtu, padahal panjenengan bisa berangkat Sabtu misalkan pakai pesawat, enggak, tak budal Jumat aja. Maka disitulah ya, jangan hindari hal-hal yang seperti itu. Gitu Pak Nggih, yang dapat saya sampaikan. Sampun? Ya, baik, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebagian dari hadis-hadis tadi ya, dan memperkuat, memotivasi kepada kita untuk menambah amaliah-amaliah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di hari Jumat. Perbanyak amaliah, hindari perbuatan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.